Motor yang lu bangun apa aja? Gue motor yang gue bangun motor banci. Adem tuh keteknya. Hah? Ketek adem. Woi, kan main pak. Ketek gue masuk angin. Itu sekali gitu. Yang merah. Yang nyalainnya susah. Begitu diselah, raglem. Dari Matic pak, dia bikin kayak dia terkonsepnya kayak Optimus Prime. Pak maaf, saya udah 2 kali ngelihat bapak gitu kan di sini. Bapak ngelihat saya nggak? Ngocok mas, ngocok terus. Nah ini kita ternyata punya satu hobi lagi yang Sama. Motor. Bahkan gue udah punya berapa kali motor yang kayak lu. Motor. 4 kali gue punya. Iya, gitu. udah ganti. Kita bangun sendiri. Badak tempur. Modif motor. Tapi lu lebih suka klasik ya? Gua Kalau gua kan klasik nih. apa ya? Gue kan Agak random klasik. sih bang. Gue lagi nggak. Sekarang aja kan gue pakai Matic nih. Sekarang lagi pakai Matic gitu, lagi demen Matic kan aja karena mikir ya fleksibel lah buat kerja gitu kan. Jalan sama oh iya lupa. Biar nggak gua doang yang ngopi. Biar bisa dinikmatin bareng-bareng. Yo, dulu biar udah bisa ngeces tuh di belakang kamera. Mantap tinggal banget terus. dituang aja. Gokil. Mantap lah. Ini kalau yang ini ada di online. Ngomongin soal motor, Dos. Lu pernah bangun apa aja, Dos? Gua custom. Kalau yang gue bangun itu custom. Ya, pasti. Selain bangunin orang, motor custom. Aha. Nah, gue bangunin orang sering gitu kan. Shower gitu. Agak kurang. Udah lewat. Kurang. Oke. Gue apa sih ini? Suka gitu, set, nggak kena, gitu. Set, nggak kena. Gitu. Agak kurang dikit gitu. Nggak ada yang nampol lagi, kalau ada yang nampol lagi, dar gitu kan pecah. Ngomongin lampu juga tadi gue lagi nungguin patahan dan dipatahan. Tuh. Iya kan. Motor yang lu bangun apa aja? Motor yang gue bangun motor banci. Orang nyebutnya motor banci. Dulu. Dan sekarang orang banyak nyari motornya buat jualan bensin. Hah? Iya pak, yang waktu itu kita dari rumah Bang Mirwan, itu kan dia pakai motor gituan. Oh iya. Sintun. Iya. Nah, gue dulu beli motor itu 1.300.000 dengan full surat lengkap. Hidup. Bagus itu. Karena dibilang motor banci, gak ada yang mau minat. Sampai gue mikir gini, motor terlalu gede, cc kecil, gitu kan. Gue apain ya? Temen gue di bengkel, dia awalnya main drag race lah gitu. Bengkelannya drag race. Motor potong, kecil, gini gitu kan. Cafe racer. Iya, capek. Capek lah. Capek racer gitu kan. Capek racer. begini mulu kan gitu kan. Sakit pinggang. Jarak jauh, touring, mati lah. Kan, touringnya dari Jakarta sini aja ke Bali gitu kan. Kebayang. Walaupun peminat juga pasti banyak. Nah, motor yang gue bangun itu sih, gue masukin ke bengkel temen gue sampai dia ke doktrin juga bikin dari motor legenda, batangannya BMX. Oh, anjing. Batangannya BMX. Bisa itu? Dan satu RT bapak-bapak yang biasa main tenis meja, Pingpong. bikin motor legendanya dirubah jadi BMX. Jadi rangkanya BMX, ada mesin legendanya. Supra, Honda Blade gitu nama dia. Jadi BMX. Jadi kalau yang gue sama teman-teman gue itu ya klasikan model-model ala-ala CB atau Herex lah bisa dibilang. Ya, gue bangun nih si motor Thunder ini gue bangun, akhirnya gue angkat tankinya, gue angkat bodi, gue nggak potong-potong, gue nggak minta dipotong-potong. Gimana caranya tanpa dipotong tapi looknya tetap oke, yang sesuai mau dijadiin apa. Gue minta tolong sama temen gue sampai mikir keras, sampai dia nolak kerjaan, suruh ngebor up mesin segala macam. Gue pengen lagi fokus custom. Lu di mana lu bikin? Bandung? Enggak, di rumah, di Depok. Oh, bengkel Depok. Murah? Sekarang sih udah bukan masalah murahnya bang, di dia bang. Waiting listnya di dia. Wah kacau. Di dia waiting listnya asli. Pusing. Karena dia ngecat sendiri, ngerjain sendiri. Dia sendirian. Full. Waduh. Full. Udah gitu ada 4 showroom motor second gede. Yang kalau dapat motor lelangan ngedropnya ke dia. Jadi kalau turun tuh dari mobil bak tuh. Ya paham gue. Dah.
Dar. Tetangga gue main dulu di sini. Bongkar. Kadang-kadang sampai nelfon gue, terus lagi nggak kerja nggak? Iya bang, lagi libur. Bantuin gue ngebongkar. Bongkar mesin. Bareng gitu kan, belanja gue kan gitu kan. Nggak ada tuh Andros yang bersih gitu kan, yang pakai celana klimisan, udah muka oli blokotan semuanya gitu kan. Yeah. Tapi kantong tebel di sini. Iya. Iya. Ada aja yang ngasih kadang-kadang. Habis saya nambah angin gitu kan, terus ganti oli segala macam. Senengnya gue di situ gitu, kalau di bengkel gitu. Ada aja sabetannya. Ya. Gajinya kecil, sabetannya kenceng kayak Bodelman jadinya. Bah. Iya dong. Gajinya kecil. Dipecut aja. Iya, sabetannya kenceng kan. Iya bener. Nah, gue kan lagi pengen bikin boba tapi sebelum masuk ke situ, gue tuh dulu sempet gabung ke Street Robotic Indonesia. Pernah Ya, denger nggak? street yang motornya kayak Predator modelnya gitu. Gue Predator. Gue tuh Dulu udah kan bisa konsep ngeliat lu bang dari zaman gue pertama ketemu sama lu, helmnya, ya ini anak Predator nih nongolnya gue bilang. Gue nyari senapan lasernya mana? Iya, gue dulu gabung ke Street Robotic Indonesia tuh awalnya cuman gara-gara gue tuh suka sama sesuatu yang menurut gue beda sama orang. Mbak sama kuda ya? Sama kuda, jeng intinya kuda, beda kalau kata orang Sunda mah, jeng kuda. Mbak yang kuda. Gue suka sama sesuatu yang beda dan orang tuh gitu. Apa nih gitu kan? Iya. Apa nih gitu ya? Iya. Gue waktu awal-awal tuh nyari di mana ya gue bisa bangun motor kayak gini ya. Contohnya keren-keren. Dan gue pakai Bison kan. Pakai Bison. Jadi enak aja digituin. Bison putih gitu kan. Bison putih, enak aja digituin. Nah, gue cari, ketemu lah grup Facebook. Wah, isi Gue Facebook lihat emang racun sih kadang-kadang sih. ya Racun sih dia. di Facebook lah nyari begitu cepet tuh. Gabung lah gue, minta kenalan lah sama satu orang Kuningan apa Majalengka, gue lupa. Buat ke komunitasnya. Bukan, komunitasnya udah ada pak. Forum. Jadi ini gabungan pak, ada yang minor fighter pak. Waduh. Minor tau gak lu? Potong rangka belakang. Oh iya. Dia solo riding aja pak. Ekstrim ya, udah Ya. ekstrim ya rubahannya ini. Nah, sama yang street robotik nih pak, macam-macam. Jadi ini gimana sih orang bikin motor dari Matic pak? Dia bikin kayak, dia terkonsepnya kayak Optimus Prime. Dia bikin pak, sampai helm-helmnya dia bikin sendiri. Saking kreatifnya orang. Saking Seninya kreatifnya. tuh, itu seninya loh. Iya. Dan yang bikin gue heran, kerjaan kita tuh macam-macam pak. Kalau misalnya lo masuk komunitas Harley, ya mostly pengusaha lah ya. Iya. Ini enggak, macam-macam. Pengusaha ada, guru ada pak, karyawan swasta ada, security ada, Middle. ojek ada. Middle ya jadi ya. Campur pak. Kita ngebaur, kita udah lupa sama kerjaan kita kalau udah kumpul. Touring tuh nggak perlu minta forrider kawal. Kadang-kadang polisi yang ngasih jalan. Karena udah tahu dari bentuknya ya. Ya, waduh, dah lewat. Predator. Cari mangsa deh. Di Bogor sering pak kita rolling. Di Bogor. Di Bogor, karena di Jakarta teman gue sedikit. Iya Tapi sih, gue gua banyak lebih lebih ke Depok nyari, Bogor. di daerah lu. Depok Bogor. Motor-motor yang Iya. model-modelan yang kayak punya lu. Orang tuh gue helm pak, helm kan pakai ekor kuda tuh gue. Gue pikirnya sumbu kompor itu. Itu ekor kuda pak. Itu gue inden pak, 2 minggu untuk dapat real ekor kuda yang asli. Tapi itu kan Masih ada dagingnya dan nyampe di sini mak gue ngamuk-ngamuk pak karena bau kuda pak. nggak ada kerjaan. Itu gua rendem pak, pakai pewangi. Oh, buat ngilangin baunya Buat ya? ngilangin bau kudanya pak. Karena itu masih ada dagingnya pak. Masih nempel. Ya nempel, bukan kalau kuda kan dicopot semua kayaknya rontok pak ya. Iya, rontok. Ini masih nempel ke daging. Ke daging, Jadi ya. helm gue bor, gue baut pak, Tanem. Prek. Ngorbanin satu helm. Tapi lu ada helm lain selain yang Nggak ada. helm itu doang. Makanya kalau pakai Matic pak, gue males pakai helm. Aneh pak. Jadi kesiluman. Gue helmnya sangar, Wi. Aneh. Tapi pertanyaan gue, lu pernah boncengan naik motor berdua nih Sama bini gue lah. Nggak takut kelilipan? Dipegangnya mau dikuncir. Pak, ditaruh di sini. Dicekel ke leher gue pak, dipepetin ke leher gue. Ribet nih, ekor lo. Itu 2 minggu sekali gue cuci pak. Ya iyalah, pastilah. Gue keramasin. Berarti lu salah satu tipikal orang yang menjaga kebersihan helm ya? Iya, Karena salah satu kenyamanan sih bang. Ya, lu helm lu bau,
kotor, Wah, nggak enak boleh jelek, Tapi wangi, wangi, bersih. bersih. Kalau gue lagi fogging ruangan, ikut gue fogging, Pak, helmnya. Fogging COVID itu dulu, pakai disinfektan apa segala macam. Lo semprotin juga. Gue taruh helmnya di kamar kan ngebul, Pak. Hmm. Habis itu gue jemur. Nah, enak, Pak. Clean. Apalagi ada ekor kuda, Pak. Paling nggak 2 minggu sekali lah gue keramasin. Gue sampoin, gue kondisionerin. Tapi lembut lagi, Bang. Iya, Kan dia kan udah nggak lembut mah lembut aja. lembut aja sih. Jangan. Yang penting kan nggak nusuk-nusuk ke body, Pak. Iya sih, gatel takutnya. Gatel kalau gue lagi pakai rompi biker sih Aman. aman, enak. Cuman kalau lagi Kaosan kaosan nih, doang, nusuk-nusuk. nusuk. Ya, enak banget, nusuk. Atau beruntusan belakangnya. Enggak sih, Enggak. enggak. Gue juga bingung. Enggak. Mungkin karena rajin dikeramasin. Tapi overall sampai hari ini aman-aman aja. Gitu. Makanya sekarang gue lagi jenuh. Tuh motor lagi gue pretelin semua. Jadi konsepnya itu semi kanibal, Pak. Gue tuh semi kanibal. Bang, itu motor, Bang. Kodratnya lo jangan rubah jadi kayak binatang. Kenapa dikanibalin? Kanibal gue. Gue makan body orang. Gue ngeliat ada body lu nih nggak kepake. Buat gue, karena kalau tadi balik lagi gue nyari yang modif di mana nggak ada buat bikin kayak gitu. Itu tuh ternyata semua bikin sendiri, Pak. Iya, pasti. Namanya juga udah custom. Bikin sendiri, Pak. Sendiri. Ya kalau gue bikin bobber atau spotter nggak bisa gue, Pak. Tapi bikin itu, Pak, pakai gerinda gue potong. Iya, pasti. Ngalusin lagi. Gue modelnya mau kayak gimana ya? Di konsep dulu nih, dipikirin. Gue baut dulu, Pak. Oh, nanti gue tempel sini, Nah, ini ntar masuknya di sini. Masuk nggak? Oh, ini nggak masuk. Oh, berarti bisa gue belah nih. Itu. Bikin polanya tuh gitu sebelum dipotong. Body beat. Paling seneng body beat, Pak. Kenapa tuh? Lembek. Nggak tahu, enak aja. Karena kalau dari tiga brand terbesar yang ada di Jakarta, maksudnya Jakarta, di Indonesia lah ya, maksudnya motor sejuta umatnya gitu ya kan. Itu kan ada Yamaha, Honda, Suzuki lah. Tapi nggak terlalu banyak kalau Suzuki kan, orang sehobinya aja. Dari kalau body, gue akuin Suzuki. Paling top. Gue akuin paling top. Motor Skywave gue, itu gue 1 bulan yang lalu sebelum puasa, itu gue guling-gulingan, Bang, di Mampang. Lu ngapain guling-gulingan? Jatuh. Oh, jatuh. Gue pikir iseng gitu, guling-gulingan di jalan. Oh, motor lu gimana? Ada kerjaan aja. Itu gue jam pagi, Bang, mau berangkat kerja, ya kan. Gue mau berangkat kerja, tiba-tiba ada orang nyerobot, crash, ya kan. Jatuh, gue guling-gulingan. Motor gue nggak apa-apa. Motor tuh orang yang hancur. Lecet tapi? Kagak. Hah? Lecet juga kagak. Serius lu? Iye. Sakti amat. Lecet juga kagak. Gua nggak. Parah tapi, Bro. Motor tuh orang parah. Enggak, jatuhnya lu parah. Guanya mental ke jalur busway. Buset. Guanya. Soalnya gue ngebuang badan. Kalau gue nggak ngebuang badan, habis gue kegencet yang ada. Maksudnya gitu, orang sampai begini kok. Itu paling kuat sih kalau menurut gue ya, pengalaman gue sampai ya gue beli body-bodyan motor dulu. Motor bebeknya kan ada smash tuh ya kan. Kuat lah gitu. Kalau Yamaha lumayan gitu kan. Kalau Honda gue agak kurang. Gue ngalamin punya motor Supra. Itu palanya nggak bisa diem, Pak. Jadi gedek. Manggut-manggut gitu kan. Palanya geter aja gitu kan bawaannya. Tapi sampai gue ikat tabel tis. Pakai kabel tis. Iya, gue ikat kabel tis gitu kan ya. Kena gajurkan, patah lagi. Gue akhirnya beli Oriannya. Emang paling bener beli Oriannya udah. Karena gue biasa beli kan KW-KW-nya nih gitu kan. KW-KW-an yang gue beli yang harusnya harganya 65, 75, gue beli yang 35.000. Biasanya kan di Bogor ada tuh daerah Sasak Panjang gitu kan ada. Banyak sih. Banyak gitu PGB kan. aja ada. Pretelan mobil motor. Gue seneng tuh, Pak, kalau ngeliat begitu. Wah, banyak zaman dulu ya, zaman gue main street robotik. Wah, gue tuh kayak ngeliat body beat. Harta karun gitu ya kan. Iya, kalau lagi nongkrong tuh. Bang, lu pakai gak? Gue bilang. Apa lu mau? Gue pengen bikin gini. Gue lobby, gue korek-korek sampai dapat body. Ya karena ngapain lu beli? Iya sih. Kalau lu bisa betak. Bahasanya nggak betak dong. Betak, tetep aja betak, nodong gue mah. Bang, gue colek-colek. Bang, ntar kan lu bisa dapat lagi. tapi bahasanya nggak betak juga. Itu minta izin, minta namanya. Betak secara halus. Betak secara halus. Nah ya kan, gue lobby, udahlah Bang, gue pasang di rumah lo nih. Bener nih, nggak gue jual lagi ke orang. Tapi dikasih. Udah ambil. Dikasih. Dikasih. Body Oriannya dia padahal. Gua tuh beli body sekali doang, Pak, waktu pertama kali nyoba masang.
Itu ngemblek-ngemblek nggak gue potong, Pak. Diketawain gue. Nggak gitu caranya, bos, katanya. Mainlah ke Depok, main ke Depok, gue nggak boleh ngapa-ngapain, Pak. Akhirnya mereka yang kerjain gitu. Mereka yang kerjain, teman-teman, Pak, komunitas. Wah, kok lu nggak boleh, ini bang, sini gua potong. Ah, udah lu diam aja. Sampai di piloknya, Pak. Ya gue keluar duit buat beli pilok. Iya sih. Ya gue beliin rokok lah gitu kan. Walaupun gue, bang, ini gue enak bang, ini motor gue gitu. Tetep aja. Udah lu dok dia. Tapi lu puas sama hasil akhirnya? Puas, Pak. Punya kenikmatan tersendiri ya kalau Dapat endorse, Pak, dari situ, Pak. endorse. Dapat endorse, Pak, motor Endorse saya, Pak. apaan, Bang? Penghemat BBM lah, gue nggak perlu sebut mereknya. Oh. Dari Gue di foto dengan jaket kulit gue, dengan rompi gue, dengan helm gue, full sama motor-motor kan. di endorse. Di endorse, Pak. Dikasih, Pak. Masih berjalan, Bang? Apanya endorse? Masih, Enggak lah. Orang itu cuma bentar doang kan, sekali cepret udah. Dan udah gitu, nggak usah mas, saya aja yang upload di sosmed saya. Oh gitu. Dia yang upload? Tapi tetap gua upload. Oh, lu tetap nggak? Sampai gua mau pulang tuh dari tempat. Jadi zaman gua marketing consultant, gua suka ngisi acara buat UMKM. Nah ini lokal punya penghemat BBM-nya. Oh, lokalan. Dikasih lah gue. Mas boleh nggak begini. Ini motornya unik banget. Helmnya juga unik banget. Dilihat karena uniknya. Gitu Unik, dia. Pak. Karena bikin orang melongo kan syaratnya iklan kan. Kalau rumus lama tuh AIDA, Pak, attraction. Ini kan narik attraction orang. Pasti. Dibandingin lu cuman motor, ya elah Pak, nggak ada sejarahnya. Saya cuman sekali-sekalinya beli Moge, 200 ya Moge sekali-sekalinya. 10 hari saya jual lagi, Pak. Bosan. Nggak greget, keren sih Pak, wah gede bang. Tapi kok hati gua nggak seret. Emang suka neko-neko aja gitu orangnya, Iya, maksudnya bini gua udah seneng seninya banget. ada Iya, aja gitu. Bini gua udah seneng banget Pak, wih beli Moge, keren lah gitu buat jalan. Ayo, San Mori aku ikut gitu kan. 10 hari saya jual Pak. 10 hari. Saya jual, buka di OLX. Akhirnya beli Bison. Iya. Dan gue bangun begitu, bini gue cuma geleng-geleng. Jadi nggak bisa ngomong, Bang. Itu hobi lu, ya kan? Ya nggak bisa ngomong dia. Sama, gue juga. Yang customer gue juga. Gue beli second, terus gue bangun. Kita. Tapi puas sih Bang ya kalau kita Wow. kita ngebangun dari Wow. utuh satu, kita beli orisinil, habis Wow. itu kita, kalau gue sih biasanya nih gitu, part orian yang kita copot-copotin, gue nggak kemana-manain biasa. Untuk Predator dan lain-lain tuh gue habis 1 sampai 3 jutaan. Murah. Murah. Predator, aksesoris Predator, stang, murah Pak. Tapi Pakai lu- baplang kan gue begini. Iya, Pakai baplang. adem tuh keteknya. Hah? Ketek adem. Woi, kan main Pak. Ketek gue masuk angin. Ya begini Pak angin. Ya, Mending masuk angin daripada masuk anjing, repot. baplang itu kalau nggak salah berapa ya? 120 cm Pak. Itu, kayak... Lu bawa motor, bawa beca sih Bang. Beloknya gimana? Iya, gue masih ada stang itu lu lihat. Diputer kali bang kayak sepeda Iya. ya. Cek BMX kali gitu kan. Iya. Dinaikin nih, taikin nyari gajukan dulu gitu. Sampai panu, ah lu ketilang kagak? Ya gue sih waktu itu lewat kagak. Dan gara-gara motor itu Pak, pernah juga saya di stop Pak sama model-model apa polisi-polisi YouTuber itu. Hah, unik karena uniknya. Enggak Pak, dicurigain. Aku gangster apa kali? Rambut begitu, helm ya kan. Ingat banget Pak di Pondok Kopi jam 11 malam saya pulang sendirian. Digeledah Pak, ini bener nggak ada apa-apa nih Mas. Dah, kok Bapak penasaran? Ini Mas saya hobi, gue bilang gitu. Lihat sampai gue bukain, tapi kayaknya nggak tayang di YouTube dia, gue juga nggak tahu kenapa. Tapi lu sampai pernah begitu ya? Sampai pernah Motoran diberhentiin. digeledah sama berarti Ya karena ditakuti, maksudnya dikhawatirkan Pak. tapi Dengan sama. dandanan begitu. Kok sama kayak gue? Kenapa? Gue pernah lo begitu loh. Nah. Gue pernah begitu. Di Cinere gue kejadiannya. Ah, Di terus? Cinere, terus jok motor gue tuh kan ada jas hujan. Ah. Terus bokap gue tuh bilang, penutup kepala yang sekarang suka dipakai sama ojol tuh, Ah. kan ada yang transparan putih. Gue taruh di plastik klip yang kecil. Taruh di bawah jas hujan. Kondisi lagi gerimis, ada razia ngegelar, baru mau masuk polisinya pakai nyetopin gue lagi. Narkobir. Disangkanya narkoboy. Ah. Pak, sumpah Pak, saya nggak bawa apa-apa. Oh ini apa? Enggak, kamu pegang. Nggak mau saya Pak, pegang katanya gitu. Ya udah saya pegang, saya buka. Nah, mau apa? Nah, kocak kan? Ini Pak saya pakai, gue bilang kayak gitu. Gue pakai depan dia.
Ya saya Kira kira nggak bisa kan- ngebedain sih. Ya makanya Bang, maksud gue ya lu lihat lah gitu, jangan main asal tuduh dulu, gue bilang gitu. Jangan mentang-mentang putih warna. Ih, jangan mentang-mentang putih, kayak kalau gue bawa garam 3 roda gimana? Garam 3 roda. Apaan kan itu? Lu. Maksudnya garam yang biru gitu kan. Nah, Kalau gue bawa garam gimana? Kan belanja gitu kan, disuruh iya. nyokap kan. Tapi garam nggak mungkin pakai sasetan gitu juga sih, Pak. Sasetan. Tapi kalau yang nggak ada kerjaan disasetin juga bisa. Aduh, diberhentiin. Itu lucu, Pak. Akhirnya ya kita ngobrol. Gue kasih lihat Pak membernya, wah gini-gini ya Mas ya gitu. Member kan 17.000 Pak. Di Facebook, member grup Bayar. 17.000. Gue kira bayar. 17.000 Pak Anggota. member. Anggota yang ada di grup Facebook lah. Dibilang anggota enggak. Itu dibilang komunitas nggak pernah gue nemu ada ketua. Udah lah nggak usah pakai ketua-ketuaan. Pukul sama rata ya semuanya. Iya, udah BKT, ngopi. Itu orang pada ngeliatin Pak. Tapi kalau maksudnya kalau kopdaran kayak gitu, titik-titik di daerah sini atau di luar Bogor Jakarta? Pak seringnya. Paling Bogor, jauh lu kemana, Bang? Depok, Bogor, Depok. Paling jauh lo Bandung. kemana? Kalau ngumpul sama mereka sih gue seputaran Bogor, Depok ya. Tapi kalau untuk solo riding jauh Pak, lumayan. Tapi masih Jawa, Masih Pulau Jawa. masih Jawa. Tapi gue lebih suka solo riding. Kalau ngomongin touring. Touring. Nah, Solo kita riding. ngomongin Nih, masuk jalan. nih ke Tadi touring nih ngomongin. gitu kan, sama nih hobinya nih gitu. Gue lebih suka solo Pak. Sendiri. Udah ke Bandung kayak orang gila. Kadang-kadang zaman dulu kuliah gitu ya, zaman bebas waktu belum ada anak bini, jalan aja Pak bolak-balik. Sama aku juga tuh. Begitu. Hari apa nih? Oh, udah yang teman-teman gue di Bandung, bikers Bandung ngajak nongkrong, udah jalan Pak. Gue sampai ngemper-ngemper di musola, Iya, di pom bensin. Alfamart. Di Alfa Ngerasain. duduk pinggir jalan gitu. Belinya cuman roti doang Iya, gitu kan. aqua, rokok, yang penting gue ada Udah, itu deh. aja. Solo riding. Kalau Enak, Pak. maksud gue kalau kadang-kadang ya kalau kita rame-rame ya untuk event sama teman-teman aja gitu kan ya. Biasa iklan sejenak. Ada iklan. Anak gue lewat. Tapi ya seninya di situ Pak. Kita nggak konten punya anak ya bocil begitu deh. Ada aja on frame ya kan masuk ke dalam. Seni Pak. Tapi mau dihapus sayang Pak. Lucu. Jangan, dibuang sayang. Gue bingung tadi. Dibuang sayang. Anak gue lewat ya slimping. Udah gitu kita diem lagi gitu. Iya kan. dia. Tek 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 Dia gitu kan. ngapain? Abis lagi syuting dulu. Gue belum mau lagi ngeliatin. Dan muka anak lu tuh seakan-akan kayak it's okay fine, gak ada apa-apa gitu. Gak apa-apa, fine. Konten kan punya Abi. Video punya Abi, terus Abi dia mau ngapain. Balik lagi ke solo riding. Kalau lu paling jauh mana? Gue solo riding paling ya masih seputaran Bandung dan sekitarnya sih. Jakarta Bandung, Jakarta Bandung. Sempet waktu itu udah mau ke Jogja, gue mau ngegas. Sampai pertengahan jalan, gue balik lagi. Karena telepon sama nyokap, Dek pulang kata gitu kan. Mama gini. Waktu itu ada urusan lah gitu lah. Akhirnya gue balik lagi gitu kan. Terus kalau sisaannya gue paling sama temen-temen gue doang sih. 2 motor, 3 motor. Nyantai lah ya. Nggak pernah yang segerbekan rame-rame begitu. Gue Kenapa lu nggak suka rame nih? suka bingung gue bang. Gue pengen tahu pendapat lu nih. Kenapa lu nggak suka rame? Gimana ya? Kalau yang ngarahinnya oke, gue nggak masalah bang. Simpelnya gini deh, contoh kayak zaman-zamanan kita SMA gitu kan, jalan-jalan ke puncak sama teman-teman bareng-bareng. Ini kalau ada mas kepalanya nih yang bisa ngarahin, oke bener gitu kan. Enak bang satu jalur begini. Ya kalau udah yang nggak bisa ngarahin, bertebaran deh kayak geng motor kita, nutupin jalanan. Ya nggak. Itu yang gue nggak. Ya. Maksud gue, lu boleh rame-rame tapi jangan ngeganggu pengendara lain. Hormatilah mereka juga. Kadang-kadang itu yang bikin image jadi kurang bagus. Kurang bagus. Geng motor lah nanti disangkanya apa. Kalau gue tuh pribadi lebih ke, buat gue tuh naik motor perkara rasa kan. Nah, itu sama aja kayak, udah itu cuman enak tuh ada gue, motor, angin, musik, udah. Dan nggak ada yang, woi stop dulu si ini ketinggalan. Iya itu. Itu nggak paling Bukan nih gue nggak suka berkelompok ya bos, cuman Kentang ketika jadinya riding, ketika riding tuh udah ke Bandung nih misalnya, lewat Jonggol gitu ya. Iya. Udah gua mesti nyalip truk tuh enak. ketemu Optimus Prime tuh ya. Iya, udah gua nggak mesti mana nih? Ya, mana? tinggal nungguin lagi minggir. Bete tuh kalau Memang resiko pasti ada kalau kayak misalnya kalau ada trouble ya kita sendirian. Pasti. Tapi ya memang sedikit-sedikit ya jadinya mesti ngantin motor kan. ujung-ujungnya paling pecah ban, busnya soak, Ya. habis bensin gitu. Ya. Paling Tapi itu sih. sekarang bengkel kayak gitu-gitu udah banyak. Iya si bengkel mau. Ya, yang sama sebelum jalan ya kita cek banget semua gitu kan kondisi biar. Iya sih. Ya gue bener kalau kita sebelum riding sih ya cek and recheck lagi sih semua-muanya gitu.
Mesin lah. Ban mesin. Kalau motor yang gigi yang pakai rantai ya rantainya. Ya, gearnya rantai kenceng nggak gitu kan. Enak nggak, udah standar nggak, kopling kayak gimana. Koplingnya, Jadi setelannya. kalau kayak kena paku ban bocor, ya itu Ya masih bisa ketemu lah di jalan. ya masih bisa ketemu lah. Makanya paling deg-degannya kalau misalnya solo riding malam. Itu gue pernah ke rumah nyokap. Di mana? Tiga Raksa. Tiga Rasa. Gue lewat Gunung Sindur, gue nyasar sampai ke pohon bambu, gue nggak tahu ada di mana. 4 kali gue muter di situ. Gue nanya sama bapak-bapak satu, cuman bawa pikulan. Merinding gue ceritanya nih. Kakek pacul. Bukan. Gua kata kakek pacul, kan filmnya ada kakek pacul. Bukan, itu beneran. Yeah. Masih di awal tahun ini, gue masih di awal tahun ini, belum lama. 2023? Masih iya. Gue lagi ke rumah nyokap, ceritanya gue balik dari sana, so ide lah nih gue nggak mau lewat jalur, biasanya kan gue lewat BSD, lewat Serpong ya kan. Gue nggak mau lewat jalur situ, gue motong aja Gunung Sindur, tembusnya Parung gitu kan. Iya, Serpong. So ide nih gue nih ya kan, ikutlah sama mbak Google Map nih ya. Woi, kopi lah sedulah. Buset, dianggurin aja kopi. Sambilan. Sambilan lah. Ceritanya nih dibikin nyasar gue sama mbak Google Map nih, sampai gue nggak percaya sekarang nih. Dibikin nyasar gue kan. Terus gue berhenti, gue muter lagi, gue jalan, muter di situ bang. Nah, keempat kalinya gue nanya sama bapak-bapak, Pak maaf, saya udah 2 kali ngeliat bapak gitu kan di sini. Bapak ngeliat saya nggak? Iya. Abang mau kemana? Digituin kan. Bapak ngeliat saya. Kata lu pikir Enggak, soalnya setiap gue lewat dia gini bang, kayak ngeliatin gitu doang. Maksud gue tegur kayak gitu, udah sampai kedua kalinya nanya gitu kan, tegur kayak gitu kan. Ini mah kagak gitu di demi. Abang mau kemana emang? Saya mau pulang pak, ke arah Parung. Gue bilang, kalau nggak Bogor deh, gue bilang gitu. Bogor. Baru diarahin sama dia. Terus gue tanya, Pak ini di mana? Disebutin lah, gue lupa nama daerahnya di mana. Terus itu jalanan cuman ada tanah. Gue masuk begini, nanjak lagi ke atas. Motor gue selip. Gue pakai Matic. Selip motor gue, nggak bisa. Gue dorong bang. Dorong aja kan. Baru keluar, baru ketemu pemukiman. Nah uniknya solo riding gue kadang-kadang kayak gitu, suka kita tahu nih jalur umumnya nih, jalur yang sering kita lewatin gitu kan. Tapi kadang-kadang gue pengen lewat jalan baru deh. Ya, mencari pengalaman baru. Terus kayak ternyata ada bisa lebih jauh atau lebih deket gitu kan jadinya kan. Emang ya kalau dipikir-pikir cerita-cerita kayak gini nih banyak hal-hal tolol di jalan. Kayak gimana ya, sama sih sebetulnya kayak orang naik gunung, mirip-mirip. Kita aja boleh tak kabur, nggak boleh sombong, apalagi solo. Soalnya kalau tak kabur pasti dia ketinggalan pak. Karena tidak kabur. Aha, dibalikin saya. Sik. Dikembalikan lagi. Ya emang banyak keseruan dari hal-hal yang stupid ya di jalan. Di jalan nggak boleh sembarang ngucap. Ya. Tuh, emosi mesti dijaga. Ya. Nah, lu pernah nggak maksudnya sampai bener-bener fight sama orang di jalan? Gue pernah lu bang. Wah, jangan ditanya pak. Namanya di jalan ya. Kalau itu nih pak, nggak naik mobil, nggak naik motor. Gue emosian orangnya. Ngalamin. Kalau nggak naik mobil. Sampai lu tahu game yang namanya GTA? Ya. Nah kalau yang orangnya naik ke atas mobil, sampai nginjek-nginjek mobil, gue pernah begitu di Palmerah. Palmerah? Saking emosinya gue bang, saking emosinya. Jadi macet. Gue sama nyokap. Kelindas kaki gue, blep. Dia berasa dong. Dia posisi mobil kanan nih. Mobil ya? Mobil, dia posisi kanan. Mesti berasa dong agak gonjet. Ini kaki gue segini diinjak. Mesti dia berasa dong. Gue nahan sampai gini nyokap lu. Dia kenapa kata gitu. Kelindas mah. Ketok dong kacanya, tok. Gue ketok. Orangnya cuma main handphone. Ya. Main handphone tuh paling berdebah. Lu kan kelindas tuh sama nyokap. Iya. Lah terus gimana? Jadi gini, posisi karena kenapa gue bisa emosi, kaki gue tuh segininya, itu kelindes bang. Itu gue nahan sampai, gue sampai diem gitu kan. Akhirnya nyokap ketok, gitu. Gue ketok. Tuh orang sambil main handphone dan ngelirik cuman, udah gitu maksud gue, ya kita ketok buka kaca kayak kagak bang. Nengok doang. Gue dorong kaca mobilnya gue gini-giniin bang. Nyokap gue turun, ketok-ketok kacanya, buka-bukain kan gitu kan. Buka baru kaca. Apa-apaan nih gitu kan. Situ yang apa-apaan gitu. Ini lihat kakinya kelindas gitu kan. Dimundurin, dimajuin, bas. Sakit bang kaki gue bang.
Ya sakit lah. Pulang-pulang kuku gue copot, kelingking. Kukunya copot, di dalam sepatu copot, langsung copot. Gue buka udah berdarah-darah. Biru kaki gue segini. Itu di saat itu gue nggak ngerasain yang namanya sakit. Gue langsung udah emosi. Udah lu diam di sini, ya kan gitu. Langsung gue kunci motor, langsung injek-injek lagi. Itu gue saking emosi. Itu sampai orang pada keluar. Udah bang, turun. Lu naik ke mobil dia, sedan. Sampai dipisahin sama polisi. Sedan. Innova. Oh, lu lewat kap ya? Gue lompat. Dia nggak jalan tapi itu. Nggak jalan, macet bos. Oh, Posisi macet, nggak bisa iya. kemana-mana lo. Udah kenok lo ya kan gitu kan. Udah kenok lo, wiper gue angkat, gue bengkek ya kan. Udah, kacanya gue baret-baretin kan gitu. Udah emosinya gue kan. Barbar juga. Minta Anda. ganti rugi segala macem lah, lo ganti rugi. Gue buka sepatu gue, nih gue bilang kayak gitu kan. Impas kan sama, lo keluar biaya, gue keluar biaya. Ya udah. Sampai rumah gue diomelin sama nyokap. Besok-besok kalau emosi jangan kayak situ. Kayak gitu loh maksudnya. Kalau orang itu bukan orang sembarangan gimana gitu. Ya dari situ sih gue belajar kalau yang namanya berkendara mesti kontrol emosi gitu kan. Nggak bisa sembarangan gitu kan. Gua baru kemarin terus. Tapi posisi gua lagi nggak bawa motor, gua bawa mobil. Mobilan nih, lu naik mobil. Iya, gua lagi bawa mobil. Habis nganterin bini gua gawe kan. Gatot Subroto. Oke, Lucu. Gatsu. Padat nih. Trek padat nih. Iya, macet nih bos. Sebelum SPBU, gue mau isi bensin dulu, makanya gue ngambil kiri. Oke. Biar nggak ganggu orang bikin macet Iya. lah. Gue ngambil kiri. Itu kan ada sebelum SPBU itu kalau nggak salah ada jalan yang agak nyempit sedikit gini. Iya, nekuk deh. Nekuk gitu sedikit masuk. Gue sengaja mepet trotoar, biar nanti kalau belok nggak masalah. Oke. Jadi santai bawa mobil, denger lagu, oh cas. Gue liat spion, motor, gue liat ada motor di belakang, kayak pengen maksa ngambil dari jalur Nyodok kiri. gitu ya, nyodok ya deh. Ya kan, dalam hati gue kan nggak dapet bos, gitu kan. Udah lalu ambil kanan, lega kok. Gitu. Entah kenapa orang ini ngotot, masuk, jeduk. Suara. Samping, deket tangki bensin, berasa lah sebelah kiri kan. Orangnya marah-marah ngeliatin gue. Wah songong, gue gahar banget bos, gahar, gue bilang. Udah masang tampang angry nih. Iya, gue buka kaca. Kenapa bos? Gue bilang gitu kan. Lu ngapain dari tadi mepet-mepet gue? Mepet? Jalan macet bos. Iya. Kita gas rem Gas aja. rem Kadang-kadang ya mobil gue metik, gue ngelepas rem aja jalan. Iya kan? Iya. Gue ngelepas rem aja jalan bos. Mepet dari mana? Setir gue anteng-anteng aja. Fine aja. Ada dia yang nyodok. Nah, lu ngapain maksa? Gue udah mepet jalan, gue udah antengnya lurus aja, gue nggak kemana-mana. Marah-marah, wak. Gue teriakin. Kalau lu nggak suka, lu pengen debat sama gue, minggir, macet jalan. Lu bener lo. Iya benar. Lu minggir tuh di SPBU. Nyelip begini lo. Ngajungin jari tengah ke mobil gue. Maksud gue, kalau lu nggak siap mental, Iya buat di jalan. jangan galak-galak lah. Benar. Kan sebetulnya selesai. Maaf mas, nggak sengaja. Udah. Toh lu di belakang, lu yang nyodok, lu yang nyenggol mobil gua. Mobil gua lempeng aja, orang macet bos. Gimana gua mau giol kanan kiri mepet-mepet sih? Mobil gua udah, ya karena jalannya nyempit kali ya. Jadi ke trotoar yang tadinya masih ada Ada celah. space buat lewat. Jadi nggak ketutup, bisa. Gitu. Kepalang sama mobil lu. Karena lu ya, emang pengen ke pom karena bensin emang gue kan. lurus Iya. aja dan gue pengen ngisi bensin. Depan udah pom bensin, gue tinggal belok kiri gitu loh. Emang dasarnya kadang-kadang suka orang kalau udah macet gak sabaran bang. Satu itu, ya kan. Yang kedua, maksud gue Emosi hawa Ya, kendaraan. tempatkanlah emosi lu di jalan dengan baik dan benar. Jangan kalau lu salah, lu takut dimintain ganti rugi atau apa, terus lu jadi galak. Jadi Malah galak, itu gemes nggak orang, bisa. bos. Orang malah gemes gitu. Gue juga nanyanya kan, kenapa gitu kan. Lu pelirak-pelirik, melotot-melotot tuh kenapa gitu maksud gua. Kan lu yang nabrak, bos. Bener. Kalau gue yang salah, oke lah lu marah-marah. Lah lu yang nyodak-nyodak gue liat dari spion. Nih, lu anteng aja ya. Gue mau kemana? Oh, macet. Macet gak bisa kemana-mana. Gue mau Tapi kemana? ya udah kenok Ke juga. kanan. Ada mobil. Ada mobil. Kiri trotoar. Dan sebetulnya nggak terlalu mepet kalau di kanan. Ada jeda yang kalau dia tuh lewat belakang mobil gue. masih bisa. Bisa lah kan. Kita juga pengendara motor lah bos. Iya. Motor Bison, bodi agak lebih gede. Dia masih matic.
Kecil lebih gampang dia lah Iya, untuk buat nyelip. selip gitu kan maksud gua. Cuman ya kenapa sih lu harus galak sama orang dan lu nggak mau minggir gitu. Kalau lu mau kasarnya maaf ya, kalau lu mau fight ya hayu gitu loh. Iya. Kalah Tapi menang kan kalau gue prinsip urusan belakangan tangan. karena gue megang prinsip kalau kata Dul yang penting abang udah bener. Iya emang gue bener kok, gue diem mobil macet gue mau kemana sih, jalan aja udah seneng Udah gitu. seneng, iya. Jalan udah girang, sengaja gue pepet kiri karena emang pengen ke SPBU Gatot Subroto. Sampai akhirnya depan SPBU agak lancar. Dia ngegas, lu kalau nggak suka minggir ke SPBU tadi gue ya ke SPBU gitu, ke pom bensin. Lo yang gitu ya? Iya, lu kalau mau fight ayo, gue bilang gitu. Jangan bentak-bentak gue kayak orang gila gitu. Iya, jangan jadi kan kesannya ngundang perhatian orang kan. Lah iya, Apa kalau nih, misalnya rame, orang heboh, tiba-tiba terus, wah lu yang salah, atau mobil gue di kan Indonesia ya Pak ya. anarkis jadinya dong. Iya. Maaf nih, ya enggak. Tapi itu banyak kejadian di mana orang nggak tahu case-nya, dia main hajar, dia main aja. serang. Iya. Sama halnya ketika kita bawa motor, orang nyebrang sembarangan, nyenggol, Berapa dia yang kali? salah, kita yang dihantam. Berapa kali gue jatuh itu di Margonda, cuman gara-gara orang nyebrang di depan Pocin. Penyeberangan zebra cross. Ada zebra cross. Ada zebra crossnya. Mereka nggak salah. Cuman emang kan itu kan treknya kan lurus kan, wus. Posisi gelap, lampu jalan lagi mati. Orang nyebrang, kalau menurut gua orang yang pintar kalau tahu lampu mati gitu maksudnya. Bukan orang yang pintar ya maksudnya. Ya dia pengen nyebrang nih gitu kan, kagak ada Hati-hati penerangan, lah. hati-hati loh gitu. Setidaknya Motor lu komplit kan, lampu apa nyala semua. hidup kan? nyala, kalau bisa mata gue nyala bang gitu kan. Kalau bisa ya kan pelatot gitu kan. Berapa Ultraman? Bukan Abis ini tengong-tengong nyala ya kan. nih. Udah kayak mikrofon gue nih. Tulit, kita jadi Abis ini Eastwoods. Eastwatch. Udah. Nah, itu gue berapa kali ngeglosor di jalan. Sampai yang terakhir kalinya nih gue ngomong, Mbak maaf ya, kaget gitu kan. Masnya nggak apa-apa? Enggak, saya nggak apa-apa. Cuma next time lain kali, tolong kalau nyebrang, kalau lampunya mati atau gimana, kasih flash handphone aja Mbak. Biar nggak ngebahayain Mbak juga. Ya, jadi aman. Jadi semua. aman gitu. Gue berapa kali orang kalau nyebrang ngasih flash, gue kasih jempol, top lu yang lain beng-beng gue gituin. Ngerti dia. Gimana? Top. Lu top yang lain beng-beng gitu. Iya. Iya, ya, maksudnya dia makannya top, yang lain beng-beng gitu kan. Cadbury Kalau lah. makan nongkrong sama lu jadi gitu dia. Ya gitu emang. Agak ini, maksudnya komedi-komedi jenakanya masih kurang gitu kan. Agak beng-beng juga. Iya, Hapus. beng-beng ya, bukan ya. Ya. Sih. Nah itu sama, gue baru banget kemarin itu kejadian gue nabrak mobil bang di Cinere. Gue balik, gue masuk malam kerja, pulang pagi, terus posisi gue nggak ngantuk. Gue ngerem, kabel rem gue putus, tak, depan tabrakan beruntun, dadar, Lu nyusul. bruk, srek, bumper Bunyi gitu. Avanza yang Duh, baru, Srek. ser, gitu kan. Ces. Nah, diulang-ulang tuh. 7.500. Nah, diulang-ulang tuh. Jadi itu nada ya kan. Di koplo. Tindak ting. Yes. Ting nong, Sik. ting nong. No, kan. Gue lanjut gak nih, gue pulang nih ntar. Ya. Tahu nih. Nah, terus orang buka kaca, orang itu. Buka kaca, terus nggak lama turun. Gue mundurin motor kan. Gue langsung mundurin, gue standar. Pak, maaf ya minggir dulu. Keluar istrinya, dia suami istri berdua gitu kan. Terus suaminya mencam-mencam marah-marah. Gimana sih bawa motor nggak lihat-lihat? Yang depan marah-marah juga. Udah Pak, bentar. Yang salah kan ini tabrakan beruntun, gitu. Kelarin masalahnya satu-satu, gue bilang kayak gitu kan. Ya main salah-salahan sama yang depan gitu kan. Ini suaminya nih yang gue tabrak mobilnya nggak terimanya karena gue. Karena dia merasa dirugikan. Bempernya depan belakang kena juga gitu maksudnya. Nah, dia nabrak juga. Dia nabrak juga di Oh, depan. nyari kambing hitam, Pak. Nyari kambing hitam Ya, dia. biasanya gitu begitu. kan. Nyari celah buat menang gitu. Iya. Enggak nih dia. Nah, gitu jadi masalah. Nah, yang dua udah beres, mobil nih kelar. Maksud gue ya lo harus kalau mau nuntut sama yang depan dong. Yang Ya, pertama. semua. Karena problemnya apa dia tiba-tiba bisa ngerem Tapi nanti yang mendadak. depan teriak lagi, Bapak jaga jarak nggak? Nah, masalah-salah. Ini fenomena memang. Itu udah sering terjadi. Dan Namanya akhirnya gue ngomong jalanan, gini. gua. Kalau orang yang panik, pasti udah, orang bisa lo dibegoin. Cuman gara-gara case kayak gitu. Gue dulu kerja di asuransi bang. Itu bisa diduitin orang kayak gitu. Wah ini mesti ganti bumper nih sekian juta. Oh iya. Harus 2 juta, ganti 1 juta lah sekali lagi. Orang itu ngomong, Mas nggak tahu mobil saya kan baru gini mas, gini. Wah inden nih segala macam. Iya pak, saya tahu inden.
mungkin inden. Tapi ada bengkel resminya kan, ada beresnya kan, ada beres authorized-nya kan. Gue keluar tuh bahasa asuransi gue kan. Sekarang gini, Bapak ngambil mobil, cash atau cicilan saya nggak tahu, tapi yang pasti ada asuransinya, mobil baru, tahun muda. Pakai Pak asuransinya. Bapak percuma bayar gede-gede kalau nggak dipakai asuransinya. Dipakai Pak, nikmat Pak pakai asuransi. Gue bilang kayak gitu, selewat iklan asuransi ntar. Akhirnya gue bilang kayak gini, mungkin biaya klaimnya nggak nyampe 1 juta Pak, bisa 300, 400 atau sampai 700, 600-an lah kurang lebih. Saya ganti Pak, gue kasih duitnya. Gue kasih, Pak saya punya uang, di dompet gue cuma ada 200 cashnya kan. Saya dicomot Bang, nggak pakai bak, nggak pakai B, nggak pakai Mobil baru ya? Mobil baru nih kayak posisi kayak gini Bang. Pak saya cuma ada duit 200, tangan lu tuh langsung set, langsung ambil. Wah, iya. Itu sopankah yang kayak gitu? Gue udah mau bertanggung jawab, gitu kan? Harusnya asik-asik aja dong. Iya, sampai istrinya yang gini, yaudah Mas, nanti ini biar saya sama suami saya yang urus. Sekarang Masnya pulang aja. Masnya kan ini kan juga ada masalah juga. Tadi Masnya bilang karena kabel remnya putus, gitu kan? Udah Mas, gak usah ganti yang gede-gede. Nggak suami, enggak kamu nggak bisa gitu. Ini kan kita mobil baru gini. Ego Pak, depan istri harus kelihatan gagah. Tapi kan ya gue Maklumin aja. depan nggak, itu ada polisi di depan. Lu tahu polisi ngomong apa? Norak. Iya. Polisi ngomong gitu. Norak digituin. Mas, sini. Udah beres Mas masalahnya. Maaf ya, tadi saya lagi ngatur, saya nggak sempat ke situ katanya. Dia ngatur yang 2 di depan beres. Nyamperin gua habis itu. Udah Pak, udah beres. Tuh mobil langsung jalan ngegas. Bapak mau ngecek kelengkapan surat saya nggak apa-apa Pak. Tapi saya kenapa bisa accident kayak gitu karena kabel rem saya putus. Putusnya tadi pas saya posisi ngerem. Ya udah Mas, akhirnya diperiksa surat gue ya aman-aman aja, ya udah gue jalan. Iyalah. Ya kan sebetulnya kita gak usah pakai ego lah. Maksudnya ya santai gitu, kalem dulu. Karena di jalanan yang berkendara bukan kita doang, ada orang lain. Iya. Iya, ini sama-sama Banyak orang yang terganggu nantinya jadinya. Sama-sama asik lah, intinya kan gitu. Ya kalau apalagi sebelum galak-galak ya sadari dulu gitu, lu tuh sebetulnya posisi lu tuh salah apa benar gitu kan. Jangan sampai konyol gitu kan, lu udah salah lu malah lebih ngegas ya kan. Sama kayak orang utang, galakan yang minjem sering terjadi. Iya, sering terjadi. Ya kurang lebih sama lah bos. Maksudnya kita juga bukan so jagoan, cuman jangan case-case begitu di jalan. Gua aja udah kadang-kadang tuh aduh udah punya anak bini udah itu sih gue mikirnya gitu. Umur makin tua, makin kesini makin gitu tua gitu kan udah gue sampai pernah lu emosi sama bini gue. Lu tau, lu pernah ngeliat bini gue kan dengan badan yang lebih besar gue daripada dia gitu kan, megangin gue sampai kenceng banget. Andros udah jangan gitu. Wah gak bisa, gue udah berubah rasanya, gue udah pengen jadi predator. Oke, Bapak bisa masuk komunitas. Nggak ada. Di motor Mio gue lagi proper, lagi enak-enaknya. Cari aja di Facebook, motor Pak. Mio gue lagi antik-antiknya, jangan. Itu Mio bisa loh Pak, mainnya di bagian depan. Aduh. Ada yang konsep Bumblebee itu keren banget. Aduh. Jangan racunin saya lagi Pak. Saya mau nambah motor. Gua aja pretelin. Nah, saya markir motor kan di ruang tamu nih. Di ruang tamu. Nggak muat Pak kalau emang dimodif. Udah ada Skywave 1. Ya. Terus kemarin saya ada CBR yang old yang 2008. Ya kan, warna merah 1. Sama ini Mio Soul 1. Bini gue pulang. Assalamualaikum, masuk deh. Mentok. Gue nggak usah pulang deh. Mau masuk lewat mana? Motor 3-3-nya ngalingin jalan. Iya. Di ruang tamu nggak bisa lewat. Akhirnya gue nitip sama teman gue, bro, gue nitip di showroom 1. Lo puterin lagi deh. Kecuali yang Skywave jangan. Soalnya yang Skywave itu motor legend. Ya, ada itu motor turun-temurun bokap itu. Ya, history lah. Nggak bisa dijual. Nilainya nilai history. Nilai history. Ya. Gue jatuh bareng motor itu, gue bilang kayak gitu kan, sampai apalagi ada bokapnya. Ada embel-embel turunan dari bokap. Sampai sekarang joknya nggak pernah ganti dari terakhir bokap meninggal. Joknya nggak pernah, udah sobek-sobek nggak diganti. Yang gue pakai Ketua Tomaji. Itu Skywave yang merah. Yang nyalainnya susah. Begitu diselah, rakelem. Rakelem. Ngerti nggak lo bahasa Jawa? Bunyinya begitu kan. Rakelem. Aduh. Sampai gue di jalan, intake karburator gue tebelah 2, gue ganjel sendal jepit bang. Gimana? Ya, gue ganjel sendal jepit. Sampai los kompresi di jalan, gue diketawain sama ojol loh. Gue cuman punya duit 5.000 perak cash.
Terus motor gue mati total. Dan gue tahu ini loss kompresi. Gue buka YouTube. Ada YouTube nih, guru segala guru gitu kan. Gue buka, oh begini. Oh kalau dari dia materinya gini, dari dia gini. Ah udah gue satuin aja lah gitu kan. Intinya gue trial error lah di situ kan. Gue ke warung, Bu beli filter sebatang. Sama boleh minta sedotannya nggak sebejek, gue bilang. Untungnya lo ngerti ya terus gitu-gitu ya. Gue minta sedotannya, gue sedot oli dari mesin. Gue buka lubang mesin, gue sedot. Gue sedot ya kan. Gue masukin ke bagian headnya. Busi gue buka, gue masukin. Gue bekep, gue selah. Ini Gojek udah bang, bawa bengkel, sedot aja. Udah nggak usah pakai aplikasi, reguleran aja. Sabar bang. Cet. Nyala kan gitu kan. Bisa kan lo? Gue puas bang di situ bang. Ya itulah pentingnya kita sedikit-sedikit harus ngerti lah. Itu pengalaman gitu karena gue solo riding. Ya. Itu gue dapet ilmu begitu karena orang-orang di jalan. Solo riding tuh banyak ngajarin kesan dan pesannya lah banyak banget. Ya, banyak ngajarin banyak hal lah. Ibaratnya jadi ya kita jadi kelatih attitude lagi sama orang gimana sih di jalan gitu kan. Terus kalau ada apa-apa ya jangan terlalu inilah, kalau orangnya udah asik ya udahlah gitu. Dari kan. hal yang goib sampai yang goblok, kalau solo riding pasti gue ada aja. Jalanan gak usah jauh-jauh lah. Kalau lu main malam aja, jalanan seputar Jonggol aja tuh udah luar biasa. Udah cukup banyak lah. Tapi kan gue nggak perlu bahas kenapa biar konten ini nggak jadi konten alay horor-horor. Nggak creepy-creepy begitu kan? Iya. Tapi pengalaman-pengalaman kayak gitu tuh ya seru, ngajarin kita banyak hal lah. Soal hidup, solo riding. Ya, dan kita jadi lebih aware kalau sendiri. Karena kita hidup juga solo riding, Bang. Tanpa lu sadari. Sometimes nggak ada orang yang bantuin. Ini gila, quotes of the day. Gue demen nih kalau kayak begini. Dia ngomong kadang-kadang kalau ngomong tuh, kalau dia ngomong, pala manggut-manggut tuh. Hashtag Bang Rifki paling ganteng. Hashtag Bang Rifki paling ganteng. Yang dulu bully banyak. Kagak lah, Bang. Kagak kayak begitu. Ya, tapi benar, bro. Jadi, solo riding tuh ya, kadang bisa jadi alat untuk kontemplasi. Iya, betul. Ketika lu butuh jawaban sesuatu, ya walaupun lu harus tetap hati-hati ya, jangan sampai lu mikirin masalah sampai solo riding yang ada modar gitu kan. Tapi gue lebih sering begitu. Ya, tapi lu harus tahu batasannya, karena kan tetap mengendarai di jalan kan tetap harus fokus, man. Dan gue nggak sambil ngebut. Pelan. Oh, muter-muter komplek aja berarti. Gue muter-muter Sudirman. Zaman-zamannya belum ada anak-anak ember. Ember apa? Oh iya. Ember gitu kan. Ember. Itu dilepas bagian ernya kan. Ya. Itu zaman-zamannya belum nikah, Bang. Masih galau-galau, gundah gulana. Tapi emang apa ya? Pelan. Pernikahan itu ya sulit ngomonginnya ke situ. Bukan, maksud gua gini. Ya untungnya udah puas. Banyak berubah sih, Bang. Ya. Tanpa lu sadari. Ya. Iya nggak sih? Banyak satu rem emosi. Lebih baik. Itu rem emosi udah nomor satu tuh. Ya. Iya. Emosi itu kan mungkin muncul ya. Meledak gitu. Dan. Tapi aduh, ada anak bini, masa ya gue berkelahi depan anak gue. Ya kan nggak boleh. Itu bukan suatu contoh. Yang ngerem lah, ada handbrake-nya gitu lah. Ibaratnya kalau mobil kan ada handbrake-nya, ya itu pernikahan lah, anak bini. Ya, kita kan masing-masing juga punya handbrake. Iyalah, handbrake. Handbrake apa borgol. Aduh, gila ya, udah lama banget gak ketemu, banyak juga yang kita obrolin. Ya kalau lebih gila lagi sih, ya kalau sampai ada yang lebih gila sih, Bang. Ini berdua doang. Gue tadi tuh pengen ajak temen gue, waktunya gak ketemu. Ya. Mungkin next lah, kan datang lagi ke sini asik-asik aja dong. Iya sih. Kali aja kita punya pengalaman hidup baru yang kita bisa ngobrolin lah. Tuh gue gondrong segini, kayak mawang mau nggak, Bang? Tapi gelek kalau ngebayangin lu gondrong segitu kayak mawang. Terus lu ngobrolnya gitu lagi. Oke, Dros, thank you banget udah datang ke nih lo rumah gue, datang ke enak nyaman. Base Camp Ganteng Indonesia. Wah, gila. Seada-adanya. Kopi juga untung lu bawa. Tapi kan pas. Udah lama nggak nyetok juga nih gue bareng. Tapi next kita coba ramu wine dengan tangan lo ya. Boleh tuh. Cold brew bro. Cold brew. Harus di cold brew. Iya sih. Lu sempet ngomong-ngomong bahas masalah cold brew tuh ya. Ya. Cold brew. Nanti
kita ngobrol-ngobrol habis ini, ya kali aja bisa ada mainan-mainan baru yang lucu. Boleh. Ya kan buat iseng-iseng aja. Kok ya kopi-kopi campur buah ya yang enteng-enteng aja. Yang enteng-enteng aja, tapi di Indonesia tuh ya untuk apa ya? Penyegaran lah dikala semua orang punya kafe, punya nama, punya brand ceritanya, tapi mengeluarkan brandnya intinya kopi susu gula aren gitu. Itu udah template, Bang. Iya, itu Udah template. banget. Template. Salah? Enggak. Cuman kan untuk gue ya yang suka nyobain hal-hal baru kayak kopi apa segala macam, jujur butuh penyegaran sih. Ada yang kopi di dalam es, gue pernah cobain. Ya. Tapi jadinya malah susu pakai kopi. Susu semua gitu, Susu Pak. semua. Terlalu kesusuan. Terlalu kesusuan. Karena nungguin kopinya mencair di dalam es juga nggak sabar. Nggak sabar. Kayak tadi nyeduh masih panas sudah lo mau seruput. Gimana ya? Udah nggak Sayang, sabaran. Pak, nggak Iya. sabar. Karena titik kehangatan itu Titik emang paling nyaman. Iya, makanya setiap orang butuh kehangatan, Pak. Bukan butuh kedinginan. Oke, Oke guys, jangan lupa like, comment, dan subscribe. Thank you for watching us. Sedikit obrolan santai, kangen-kangenan sih sebetulnya gue sama Andros. Karena udah hampir 2 tahun, 3 tahun nggak ketemu. Kita cuma cecetan doang, karena jauh banget dari rumah lu, Citayam. Citayam. Nggak pakai Fashion Week ya? Nggak pakai Fashion Week. Oke, boleh ya. Saya Citayam aja. Saya Tadi motor lu masukin kereta nggak? Enggak, Bang. Kereta lu masukin motor? Enggak. Gimana? Enggak, motor gua ada di sini. Gue masukin sini. Iya. Agak kurang ya. Tapi boleh lah untuk Boleh lah, agak sedikit. Oke. Belajar komedi itu susah. Berkomedi itu susah. Makanya tolong like, comment, dan subscribe juga film saya di channel Tanah Kisah Production. Mesti ditonton itu. Asli, mesti ditonton. Gua kerja, masuk, itu nonton terus. Ya. Nonton itu. Karena susah, Pak. Hiburan. Melatih mak-mak. Soalnya hiburan itu doang, Pak. Ya. Kalau hiburin susah, Pak. Nggak ada yang saya hiburin, Pak. Ya kan saya sendiri kalau masuk malam, Pak. Ya. Boleh dicoba. Mau panjang apa mau pendek nih? Pendek aja, Pak. Bapak udah mau nutup nih. Saya udah mau nutup, Rolling Pak. door Ini saya kagak jadi nutup nih saya, Pak. Rolling door Gara-gara saya nggak Bapak tutup belajar komedi ini urusan. Ya udah nggak apa-apa, Bapak closing silakan. Kita closing dulu. Oke, sekali lagi jangan lupa like, comment, dan subscribe. See you and bye-bye.